Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, semangat pagi semuanya ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan tentu saja semakin semangat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Tuti hari ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas soal Korean Tryout Mandiri ke-1 ya, yang sudah kita kerjakan pekan lalu anak-anak ya. Nah anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan membaca basmalah kita selalu diberi kemudahan dalam melakukan setiap kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita mulai pembahasan soal kita dari soal yang pertama, yaitu soal nomor 26. Di soal nomor 26 anak-anak disediakan sebuah teks paragraf ya. Bacalah teks berikut dengan saksama, kemudian buatlah pertanyaan. Kalian diminta membuat pertanyaan, kalimat tanya menggunakan kata tanya apa dan mengapa. Jadi ada dua kalimat tanya yang nanti akan kalian buat. Satu menggunakan kata tanya apa, yang satu lagi menggunakan kata tanya mengapa. Kemudian sertakan pula kalimat jawab lengkap. Jadi setelah membuat pertanyaan, kalian membuat jawabannya. Nah, tentu saja nanti pertanyaan dan jawabannya itu harus sesuai dengan teks yang sudah dicantumkan oleh Bu Tuti. Oke anak-anak, mari kita baca teksnya dulu ya. Di paragraf yang pertama, pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pencemaran air, tanah, dan udara. Air limbah rumah tangga dan limbah industri yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan sungai tercemar. Air yang sudah tercemar di sungai tidak boleh diminum karena sudah mengandung bibit penyakit dan bahan kimia. Pencemaran tanah disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan. Sampah-sampah tersebut dapat merusak tanah. Akibatnya, tanah menjadi tidak subur. Pencemaran udara dapat dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor dan pabrik. Asap tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama pernapasan. Oke anak-anak, dari teks ini sepertinya kita bisa membuat lebih dari satu kalimat tanya yang menggunakan kata tanya apa. Misalnya dari paragraf yang pertama ya anak-anak, dari kalimat yang pertama kita bisa membuat ya kalimat tanya ya, misalnya seperti ini. Apa saja 3 jenis pencemaran lingkungan? Nah, ini jawabannya ada di kalimat pertama. Atau misalnya kita bisa membuat kalimat tanya yang lain ya. Apa yang menyebabkan sungai tercemar? Ini ada di kalimat kedua. Nah, itu beberapa contoh dari kata tanya apa. Yuk kita lihat pembahasannya anak-anak ya. Nah, ini contoh yang kalimat tanya menggunakan kata tanya apa yang bisa kalian buat. Apa yang menyebabkan sungai tercemar? Tadi ada di kalimat kedua ya, paragraf pertama. Nah, untuk kalimat jawab lengkap, nah kalian perhatikan untuk membuat kalimat jawab lengkap anak-anak, kalian menyebutkan lagi kalimat tanyanya tadi dengan menghilangkan kata tanyanya. Jadi apa yang menyebabkan sungai tercemar? Kata apanya dihilangkan ya. Yang menyebabkan sungai tercemar adalah air limbah rumah tangga dan limbah industri yang dibuang ke sungai. Akan tetapi kalian perhatikan kalimat yang dimulai dengan kata yang itu bukan kalimat yang bagus ya, bukan kalimat yang efektif anak-anak. Kalimat yang bagus, kalimat yang baik, kalimat yang efektif diawali dengan subjek. Subjek di sini bukan kata yang, maka kita bisa mengubah susunannya, bisa mengubah bentuknya ya, agar ada subjek di dalam kalimat tersebut. Jadi
Tadi kita ubah ya, yang menyebabkan sungai tercemar adalah, kita ubah penyebab sungai tercemar ya. Yang menyebabkan ini kita ganti dengan kata penyebab. Ini subjeknya, jadi kalimatnya akan lebih bagus, lebih baik ya, lebih efektif. Nah, anak-anak, penyebab sungai tercemar adalah air limbah rumah tangga dan limbah industri yang dibuang ke sungai. Jadi cara menjawabnya seperti ini ya anak-anak ya. Jangan lupa diakhiri tanda titik untuk kalimat jawabnya. Dan untuk pertanyaan selalu diakhiri dengan tanda tanya. Oke. Ini untuk kata tanya apa? Tentunya masih ada beberapa kalimat tanya menggunakan kata tanya apa yang bisa kalian cantumkan lagi. Oke. Kita lihat selanjutnya kalimat tanya ya yang menggunakan kata tanya mengapa. Nah, anak-anak, kalimat tanya yang menggunakan kata tanya mengapa tentu saja ini menunjukkan sebab ya, sebab akibat anak-anak. Jadi cara paling mudah ketika kalian mencari kira-kira ini kalimat mana ya yang bisa dibuat pertanyaan menggunakan kata tanya mengapa. Nah, kalau dalam kalimat itu ada kata karena, nah itu pasti bisa dibuat kalimat tanyanya menggunakan kata tanya mengapa. Contohnya ini, mengapa air sungai yang sudah tercemar tidak boleh diminum? Nah, ingat dengan kalimat jawab yang lengkap. Maka kata mengapanya kita hilangkan ya anak-anak ya. Air sungai yang sudah tercemar tidak boleh diminum. Maaf ini kurang ini ya, hilang ini. Karena sudah mengandung bibit penyakit dan bahan kimia. Nah, seperti ini anak-anak ya. Jadi kalimat jawab yang lengkap. Oke. Kalau ini sudah bagus subjeknya ya air sungai ya anak-anak. Jadi tidak diawali dengan kata yang cukup mudah, kata mengapanya dihilangkan gitu. Oke. Anak-anak ini untuk soal nomor 26. Bagaimana dengan jawaban kalian kemarin? Apakah sudah tepat? Jika belum tepat, kalian ingat-ingat ya tipsnya, triknya bagaimana untuk mengerjakan soal model nomor 26 ini. Oke, kita lanjutkan soal nomor 27. Soal nomor 27 adalah kalian diminta untuk menuliskan penggunaan alat berikut minimal dalam 4 langkah. Minimal anak-anak, jadi kalian bisa menuliskan lebih dari 4 langkah ya tentu saja ya. Oke, ini alat yang diminta untuk menuliskan petunjuknya adalah laptop ya, netbook anak-anak. Nah, ini ada salah satu contoh ya cara penggunaan laptop. Kalian bisa menambahkan ya, tentu saja ada hal-hal yang krusial yang betul dituliskan di sini adalah hal yang krusial. Jadi ketika kalian menuliskan yang menjelaskan cara menggunakan alat sesuatu yang itu menggunakan baterai, yang itu menggunakan listrik, pastikan dulu ya anak-anak ini bagaimana cara menyalakan. Kemudian kalau sudah selesai harus ditutup dengan bagaimana cara mematikan. Nah, seperti itu. Jadi rampung, paripurna, selesai gitu ya alatnya dari awal sampai akhir. Di tengah nanti bisa kalian kembangkan sendiri. Jadi yang bisa kita lakukan apa saja. Oke, salah satu alternatif jawaban anak-anak ya, cara menggunakan laptop, tekan tombol power atau start pada keyboard. Oke, tentu saja seperti ini ya. Oke, ini boleh ditambahkan misalnya kita meletakkan laptop dulu di tempat yang aman gitu ya. Posisi laptopnya seperti itu boleh. Ya, tapi yang krusial tentu saja ini ya diawali dengan menekan tombol power atau start dulu. Kemudian yang kedua, setelah menyala, nah ini anak-anak, pastikan baterai laptop masih cukup. Jika baterai sudah habis, isi baterai dengan menancapkan charger laptop pada stop kontak. Nah, anak-anak, ini perlu kalian bedakan anak-anak ya di petunjuk cara penggunaan terutama untuk alat listrik ya, alat elektronik itu ada istilah saklar, ada istilah stop kontaknya anak-anak ya.
ada istilah lagi stacker. Jadi perlu kalian bedakan. Oke. Nah, kemudian yang ketiga anak-anak ya, pilihlah program yang akan dijalankan. Jadi kalian mau membuat apa? Mau menulis atau menggambar atau misalnya membuat diagram seperti itu. Nah, karena pilihannya banyak, tulis saja yang simpel. Pilihlah program yang akan dijalankan. Tentu saja nanti dengan mengklik ya. Nah, yang keempat, jika sudah selesai, klik tombol subdown. Jangan lupa simpanlah pekerjaanmu terlebih dahulu dengan mengklik tombol save. Nah, ini salah satu alternatif jawaban. Yang pasti kalian bisa mengembangkannya lebih luas ya anak-anak. Prinsipnya ketika kalian menggunakan alat listrik, alat elektronik ya anak-anak, ingat tadi, satu, bagaimana cara menyalakan, kemudian bagaimana juga cara mematikannya ya. Harus ada seperti itu. Oke, itu untuk jawaban nomor 27. Bagaimana jawaban kalian kemarin? Ya, semoga saja benar ya anak-anak ya. Oke, mari kita lanjutkan soal nomor 28. Kalian diminta mendeskripsikan gambar berikut dalam 4 kalimat. 4 kalimat saja ya, kalau ini tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. 4 kalimat itu berarti diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Ada 4 titik di situ. Oke, ya, tentu saja dibuat dalam bentuk paragraf ya. Nah, anak-anak, untuk mendeskripsikan hati-hati berbeda dengan menceritakan. Kalau kita mendeskripsikan ya, yang kita ungkapkan adalah apa yang terlihat dalam gambar. Jadi yang tidak terlihat dalam gambar tidak perlu untuk disebutkan, tidak perlu untuk diungkapkan. Nah, itu anak-anak ya. Jadi berbeda dengan menceritakan. Kalau menceritakan, kita bisa menambahkan imajinasi kita, ya. Ditambah dengan khayalan, boleh. Tapi kalau deskripsi tidak boleh. Deskripsi harus sesuai dengan apa yang dilihat, yang dirasakan oleh panca indera. Oke, mari kita lihat salah satu contoh deskripsinya ya, salah satu alternatif jawaban. Kita lihat bagaimana anak-anak. Seekor angsa tampak berenang di sebuah danau. Itu hewannya angsa anak-anak. Ada 1, maka kamu tulis seekor angsa berenang di sebuah danau. Di situ ada perairan kan? Nah, boleh kamu sebutkan itu di sebuah danau, di sebuah waduk, di sebuah sungainya. Itu. Oke, kemudian angsa itu memiliki paruh berbentuk sudu. Oke, punya paruh ya, paruh berbentuk sudu tadi ada di gambar. Kemudian angsa cantik itu berbulu putih bersih, bulunya berwarna putih bersih. Ada di gambar seperti itu. Lehernya yang panjang, dia punya leher yang panjang ya anak-anak, menambah keanggunan si angsa. Jadi kalau kita lihat angsa itu terlihat anggun, nah, seperti itu. Nah, anak-anak di sini ya, untuk mendeskripsikan angsa ini kalian tidak perlu menyebutkan misalnya ini adalah hewan ovipar seperti itu. Ini ada dia berkembang biak dengan seperti itu, tidak perlu. Dia makan karena di situ di gambar itu tidak terlihat ya. Nah, kalau kamu menyebutkan hewan ini adalah ovipar, makanannya bagaimana, cara adaptasinya bagaimana, maka itu nanti bukan deskripsi anak-anak, nanti menjadi eksposisi. Oke. Apalagi kalau kalian memberi nama si angsanya, ada angsa bernama ini, dia berenang berteman dengan ini, nah itu malah nanti jadi imajinasi, hayalan, malah menjadi narasi. Oke, jadi deskripsi itu simpel anak-anak ya, apa yang terlihat saja. Jadi kalau tidak terlihat di situ tidak perlu dituliskan. Oke, paham ya anak-anak ya untuk deskripsi nomor 28. Nah, bagaimana pekerjaan kalian kemarin? Nah,
Semoga benar ya anak-anak ya, hati-hati karena ketika kita mendeskripsikan sesuatu kalau tidak mengamati gambarnya betul-betul, nah kita keliru, malah membuat eksposisi, malah membuat narasi. Oke, kita anak-anak. Sekarang kita lanjutkan nomor 29. Di nomor 29, ini kalian disuruh mencari kata tidak baku, kemudian diubah menjadi kata baku. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas ya anak-anak ya. Oke, ada dalam satu paragraf. Paman Hasan adalah seorang nahkoda kapal. Beliau telah mengarungi berbagai samudera dan singgah di negeri tetangga. Beliau selalu membawakan kami oleh-oleh coklat dengan merek istimewa. Nah, anak-anak, di sini yang perlu kalian lakukan langkah mudah, boleh dicoret-coret begitu kalau menggunakan kertas ya anak-anak ya. Di sini kata yang kalian temukan yang tidak baku ya di kalimat pertama adalah kata ya nahkoda anak-anak ya. Penulisan nahkoda ini tidak baku loh. Oke. Untuk di kalimat kedua ini ternyata ada dua kata yang tidak baku, samudera dan negeri. Oke. Untuk kata samudera ini tidak perlu menggunakan huruf E, jadi samudra seperti itu. Kemudian kata negeri ini E-nya dua ya anak-anak ya, negeri harusnya seperti itu. Oke. Kemudian di kalimat ketiga, nah yang terakhir ini juga ditemukan dua kata tidak baku, yaitu kata coklat dan kata merek. Nah, bagaimana bentuk penulisannya? Nah, kalian bisa menuliskan dalam bagan seperti ini. Nah, ini biar lebih jelas. Nah, pertama ada bentuk tidak baku tadi nahkoda, yang betul adalah nahoda ya anak-anak ya. Kemudian samudera, bentuk yang baku adalah samudra tanpa E. Kemudian yang ketiga negeri anak-anak, yang betul adalah negeri. Kemudian yang D ada coklatnya, yang betul adalah coklat menggunakan E. Dan yang kelima, yang terakhir ternyata anak-anak merek ya. Ini ternyata tulisan yang betul adalah double E, merek. Itu untuk bahasa Indonesia. Oke anak-anak, bagaimana pekerjaan kalian kemarin? Sudah menemukan 5 kata bakunya ya anak-anak ya. Oke, mari kita lanjutkan soal nomor yang terakhir ya, nomor 30. Oke, soal nomor 30 anak-anak. Tulislah kembali kalimat berikut menggunakan ejaan dan huruf kapital yang tepat. Ya anak-anak ya, ejaan itu ada huruf kapital, ada tanda titik seperti itu ya. Harus teliti ini ya. Mari kita lihat soalnya. Ada 2 soal di sini. Ini sudah pernah kita bahas juga. Karena kelincahannya, Dito mendapatkan julukan si Jenderal Kancil. Kemudian yang kedua ada selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera adalah Selat Sunda. Bagaimana penulisan yang tepat? Oke, mari kita lihat. Untuk yang A, karena kelincahannya, Dito mendapatkan julukan si Jenderal Kancil. Ini sudah diberi penanda ya, yang ditulis dengan huruf kapital ya, awalnya adalah pasti ini kata karena ya, K-nya ya, karena awal kalimat ya. Kemudian ada Dito di sini, ini nama anak, nama orang, diawali huruf kapital. Kemudian ada julukan si Jenderal Kancil. Ya, karena ini julukan maka diawali dengan huruf kapital termasuk kata si, gitu ya. Oke. Jangan lupa ini ada tanda koma di sini, ada tanda titik di akhir kalimat. Jangan sampai terlewat. Oke. Yang kedua, kalimat yang kedua anak-anak, selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera adalah Selat Sunda. Oke. Ini anak-anak selat S di sini awal kalimat diawali huruf kapital. Memisahkan Pulau Jawa ya, nama geografi ada namanya di sini ya, maka pulau di sini P kapital, J nama pulau kapital,
Demikian juga Pulau Sumatera, ya sama seperti penulisan Pulau Jawa. Dan yang terakhir ada Selat Sunda. Ini nama geografi, bukan nama makanan anak-anak ya. Maka selat S-nya di sini huruf kapital, Sunda juga menggunakan huruf kapital. Tanda titik di akhir kalimat jangan lupa. Oke anak-anak, itu tadi pembahasan kita 5 soal uraian yang sudah kalian kerjakan di minggu yang lalu. Harus sabar dan teliti dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia. Oke anak-anak, setelah ini nanti kita akan adakan 1 kali latihan lagi, akan butuh dicek seberapa paham kalian terhadap pembahasan soal hari ini ya. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.